Sehat ayah bunda kami? Alhamdulillah. Semoga ayah bunda kami hadirin semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga panjang umur dalam sehat wal afiat dan lancar semua urusan ayah bunda kami dunia dan akhirat ya rabbal alamin. Hadirin semua ayah bunda kami, saya sangat bahagia, sangat hormat dengan hadirin semua dan sangat bahagia bisa sampai ke daerah ini, bisa ketemu dengan jamaah masjid ini, pesantren tahfiz juga. Tetapi mohon maaf saya tidak bisa tersebut satu persatu hadirin di acara siang hari ini, tetapi semoga anda sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير. أما بعد، hadirin semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang di zaman ini meskipun dari umat kita, umat Islam, berfikir hidup kita di dunia ini selamanya, berfikir hidup kita di dunia ini battah. Maka karena itu orang ini selalu jauh dari Allah, selalu jauh dari Al-Quranul Karim, jauh dari amal salih. Karena kenapa? Karena tidak ada tanggung jawab diri sendiri. Ada hari kiamat, ada hari meninggal dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan Al-Quranul Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya, umat Islam. Supaya apa ayah bunda kami? Supaya kita membaca ayatullah Subhanahu wa taala dan kita mengerti ayatullah Subhanahu wa taala dan kita paham ayatullah Subhanahu wa taala dan kita mengamalkan apa yang di dalam firman ayatul Quran. Ternyata ayah bunda kami rahimakumullah, hidup kita di dunia ini cuma sebentar saja. Ternyata ayah bunda kami, hidup kita di dunia ini tidak battah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayatul Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar faman zuhziha 'anil nar faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya
إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت. Setiap makhluk ayah bunda kami rahimakumullah akan mati dan meninggal dunia. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan pahala amal salih kalian yang sudah melaksanakan, sudah melakukan selama hidup di dunia akan mendapat di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Dan barang siapa ayah bunda kami rahimakumullah bisa geser jauh dari siksa neraka, dari azab jahannam, faqad faz, orang ini akan bermenang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan dunia ini cuman buat bahagia sebentar saja ayah bunda kami. Dunia ini akan hilang, dunia ini akan hangus. Tetapi apa tujuan kita di dunia ini ayah bunda kami rahimakumullah? Apa tugas hidup kita di dunia ini? Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini? Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberitahu kepada kita di dalam ayatul Quran juga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayatul Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan makhluk ayah bunda kami untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin dari rezeki kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin makanan kita, minuman kita ayah bunda kami. Karena semua rizki, makanan, minuman, termasuk anak, termasuk tempat tinggal kita, semua rizki dari Allah Jalla fi'ala. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin dari kita ibadah yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya ayah bunda kami supaya kita bisa ibadah sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Itulah doa kita yang kita setiap majlis, setiap musyarakat Indonesia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa kita adalah ayah bunda kami, semoga sukses dunia dan akhirat. Dari mana kita mendapat doa ini? Dari imam madhab kita Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, man arada dunya fa'alaihi bil Quran. Barang siapa ingin milik dunia ini harus ikut Al-Quranul Karim. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil Quran. Dan barang siapa ingin milik akhirat harus juga ikut Al-Quranul Karim. Wa man aradahuma. Dan barang siapa ingin milik dua-duanya ayah bunda kami, milik dunia dan selamat di akhirat, harus ikut Al-Quranul Karim, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda kami rahimakumullah, apapun yang kalian ingin mendapat selama hidup di dunia ini, kuncinya adalah Al-Quranul Karim. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "'Allimu awladakumul Qur'an wa sayu'allimuhumul Qur'ana kulla syai'." Artinya apa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengajarlah anak kalian Al-Quranul Karim, karena nanti Al-Quranul Karim mengajar kembali kepada anak kalian semua ilmu yang di dunia ini biidznillah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ayah bunda kami ingin mendapat di dunia ini, kuncinya adalah Al-Quranul Karim. Jika ingin mendapat keturunan salih dan salihah, kuncinya adalah Al-Quranul Karim. Jika ayah bunda kami ingin mendapat banyak rezeki, luas rezeki, kuncinya adalah Al-Quranul Karim. Jika ayah bunda kami ingin hidup nyaman, aman, tenang, kuncinya adalah Al-Quranul Karim. Tetapi ayah bunda kami rahimakumullah, bagaimana hidup kita bersama Al-Quranul Karim? Ini yang utama ayah bunda kami rahimakumullah.
bagaimana hidup kita saat ini bersama kitabullah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita rajin membaca Al-Quran ayah bunda kami rahimakumullah? Apakah kita rajin menghafal Al-Quran, min tadabbur ayatullah subhanahu wa ta'ala? Apa kita seperti orang, mohon maaf ayah bunda kami, yang belum pernah membaca Al-Quran kecuali di bulan apa? Ramadan. Banyak orang ayah bunda kami, meskipun dari umat kita, umat Islam, belum pernah orang ini membaca Al-Quran kecuali di bulan Ramadan. Belum pernah silaturahim sama saudara muslim lain, sama dua orang tua, kecuali di bulan Ramadan. Belum pernah salat 2 rakaat sebelum tidur kecuali di bulan Ramadan. Belum pernah melakukan amal salih kecuali di bulan Ramadan. Kalau sudah selesai Ramadan, orang ini juga keluar Islam. Wa na'udzu billahi min dzalik. Apa kata-kata imam mazhab kita Syafi'i tentang orang ini ayah bunda kami rahimakumullah? Kunu rabbaniyuna wa la takunu ramadaniyun. Artinya apa kata-kata imam mazhab kita Syafi'i rahimahullah? Orang muslim, orang mukmin harus menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bukan menjadi hamba-hamba bulan Ramadan. Karena kenapa? Padahal kita semakin semangat di bulan Ramadan. Betul sekali ayah bunda kami. Tetapi jangan sampai kita cuma di bulan Ramadan semangat, habis bulan Ramadan kita jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran. Tetapi kita harus tetap istiqamah, tetap semangat. Karena apa? Karena bulan Ramadan ayah bunda kami cuma 30 hari. Tetapi kalau kita menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala selalu berada untuk kita. Setiap bulan, setiap hari, setiap saat, setiap waktu berada untuk hamba-hambanya. Dan ayah bunda kami jangan sampai lupa, Allah subhanahu wa ta'ala selalu berada untuk kita, tetapi kita yang sering jauh dari Allah. Dan ayah bunda kami jangan sampai lupa, Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan banyak nikmat-nikmat kepada kita, sampai kita tidak bisa hidup nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla fi'ulah berfirman di ayatul Quran, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Jika ada yang ingin hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala satu persatu, tidak akan mampu ayah bunda kami rahimakumullah. Karena kenapa? Karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala banyak dan besar sekali kepada kita, kepada orang muslim, orang mukmin. Tetapi ayah bunda kami juga jarang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu sifat manusia yang tidak adil ayah bunda kami rahimakumullah. Sifat manusia yang tidak adil jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak nikmat, banyak rizki, luas rizki, kita diam-diam saja ayah bunda kami rahimakumullah. Tetapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ujian kepada kita, kurang rezeki atau terlambat punya anak, langsung kita menangis, teriak-teriak, ya Allah, kenapa saya ya Allah? Ini banyak hamba-hambamu ya Allah, kenapa harus saya ya Allah yang sakit? Kenapa ya Allah saya yang tidak punya keturunan? Kenapa ya Allah rezeki saya kurang lancar? Tetapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak rezeki, luas rezeki, hidup nyaman, aman, tenang, punya tempat tinggal, punya keluarga, diam-diam saja. Itulah sifat manusia yang tidak adil ayah bunda kami rahimakumullah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikitlah dari hamba kami yang bersyukur kepada kami, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda kami rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim banyak bermanfaat kepada kita jika kita hidup benar-benar bersama Al-Quranul Karim. Ayah bunda kami rahimakumullah, banyak orang di masyarakat Indonesia bertanya kepada ustaz, kepada gurunya, kepada imam, ustaz, kadang-kadang saya merasa hidup saya kurang nyaman. Ustaz, kadang-kadang saya merasa hidup saya agak berantakan. Di dalam Al-Quranul Karim adalah solusi. Di dalam Al-Quranul Karim adalah pintu keluar dari segala macam hal seperti ini ayah bunda kami rahimakumullah, atau lain-lainan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayatul Quran,
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati orang muslim akan merasa tenang dengan apa ayah bunda kami? Dengan zikrullah. Tetapi supaya kita mengerti dan kita tidak salah mengerti ayatullah ini, kalau zikrullah yang kita mengetahui zikir dan istighfar dan tasbih dan hauqalah hamdalah. Tetapi kalau zikrullah di ayat ini ayah bunda kami artinya semua amal salih yang kita sudah belajar atau masih belajar atau akan belajar dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari As-Syari'atul Islamiyah. Semua amal salih termasuk di bawah kata zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan zikrullah, dengan amal salih pun Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan merasa tenang dan aman dan nyaman kepada hati kita biiznillah subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda kami rahimakumullah, orang muslim, orang mukmin yang beriman, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus selalu mendekat Allah Subhanahu wa ta'ala, harus selalu mentetap istiqamah, tetap jalan lurus petunjuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa ayah bunda kami? Karena kita belum tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini. Allah Jalla fi'ulah berfirman di ayatul Quran, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Kita belum tahu ayah bunda kami apa yang terjadi besok. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, dan kita belum tahu kapan kita akan mati dan meninggal dunia. Maka karena itu ayah bunda kami rahimakumullah, harus kita tetap istiqamah, tetap jalan lurus petunjuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kapan saja datang malaikatul maut dijemput ajal kita, kita sudah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita mendengar tausiah siang hari ini tetapi kita masih ragu-ragu untuk istiqamah, kita masih kurang semangat 100% untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mau ingatkan kalian ayatullah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla fi'ulah berfirman di ayatul Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Barang siapa ayah bunda kami tidak membaca Al-Quran, tidak menghafal Al-Quran, tidak support Al-Quran, tidak ikut ayatullah Subhanahu wa ta'ala, adalah hidup yang sulit, yang susah, yang berantakan di dunia ini sebelum azab di akhirat. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan orang ini ayah bunda kami rahimakumullah di hari kiamat menjadi a'ma. A'ma artinya apa ayah bunda kami? Buta, tidak bisa melihat. Kemudian orang ini di hari kiamat bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kenapa saya menjadi buta ya Allah?
Ketika saya masih hidup di dunia bisa melihat, ya Allah, keliru saya apa ya Allah, salah saya apa ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala jawab langsung kepada orang ini, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kami sudah turunkan Al-Quranul Karim kepadamu ketika kamu hidup di dunia, ketika kamu bebas di dunia, ketika kamu santai di dunia, tetapi kamu lupa sama Allah, tetapi kamu lupa sama Al-Quran. Makanya kami juga lupa sama kamu di hari kiamat. Makanya kamu menjadi buta, tidak bisa melihat. Wa na'udzu billahi min dzalik. Semoga hadirin semua ayah bunda kami di acara siang ini semuanya menjadi ahlul Quran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ayah bunda kami hadirin semua, kita dari tim BWA Badan Wakaf Al-Quran datang hadir di masjid ini di acara siang hari ini. Pertama-tama untuk silaturahim sama saudara kita, sama saudara muslim beserta pesantren tahfiz Ustaz kita, Masya Allah Tabaraka Rahman. Yang kedua, ayah bunda kami, kita datang hadir untuk mengajak hadirin semua yang punya niat untuk mengajak dua orang tua beserta anak menjadi ahlu surga biiznillah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana salah satu caranya ayah bunda kami? Mari wakaf Al-Quranul Karim di BWA Badan Wakaf Al-Quran. Untuk apa kita harus wakaf Al-Quran ayah bunda kami? Saudara kita, saudara muslim yang berada di Indonesia setiap tahun butuh 6 sampai 7 juta Al-Quranul Karim ayah bunda kami rahimakumullah. Maka karena itu yang punya niat untuk mentolong agama Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus mengajak dua orang tua beserta anak beserta seluruh keluarga menjadi ahlu surga dan mendapat pahala jariah terus menerus sampai hari kiamat, mari wakaf Al-Quranul Karim di BWA Badan Wakaf Al-Quranul Karim. Bagaimana caranya ayah bunda kami untuk wakaf Al-Quran? Sebelum saya menjelaskan kepada hadirin semua bagaimana caranya wakaf Al-Quran, kita akan menonton salah satu video supaya ayah bunda kami mengerti uang ayah bunda kami yang nanti untuk infak wakaf Al-Quran akan sampai ke mana. Kami akan sampai ke lokasi tempat tepat sasaran biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kepada timnya silakan putar videonya. Ini kita berada di daerah